Makanya, kalau nggak mau kucium, ya sudah, diem dan jangan banyak tanya tentang apa aja yang aku lakuin. Kalau enggak, kucium beneran kamu. Tekan Dila lagi. Saking fokusnya Dila pada Alex yang duduk di belakang kursinya, tanpa Dila sadari orang yang sengaja Dila hindari pun sekarang berdiri di samping Dila sambil memberi isyarat pada Alex dengan jari telunjuknya yang ditaruh di depan bibir pria itu. Saya juga mau dicium sama Nona, ujar seseorang tepat berada di dekat telinga Dila. Membuat wanita itu terjingkat dan hampir saja kursi yang dia duduki terguling ke samping. Beruntung, orang yang berbisik, bukan, lebih tepatnya yang sengaja membuat Dila kaget pun secara refleks menangkap dan menahan tubuh Dila agar tidak terbentul di lantai. Namun, bukan karena adegan jatuh yang Dila alami hingga mampu membuat beberapa temannya yang berada di kelas pun menatap penuh gemas. Gemas karena kini posisi Dila yang ingin jatuh pun ditahan oleh Kendra dengan posisi wajah mereka yang sangat dekat. Bahkan kini mereka saling pandang dalam diam. Tidak ada yang bersuara lebih dulu di antara mereka berdua saling menyelami pikiran masing-masing. Pemandangan seperti inilah yang membuat beberapa mahasiswi gemas dan menggigit jari mereka sendiri. Karena mereka seperti melihat adegan romantis yang biasa hanya ada di dalam drama saja, namun sekarang mereka bisa melihatnya secara live dan lebih menggemaskan. Terlebih lagi jika mengingat sikap Dila selama ini, di mana wanita itu biasanya yang suka sekali berganti-ganti pasangan kencannya, namun kini malah dibuat terpaku oleh dosen pengganti. Tumben Dila nggak bereaksi, gumam salah satu mahasiswa yang tidak jauh dari tempat Dila dan Kendra sekarang. Bahkan sampai sekarang posisi mereka masih tetap sama. Mungkin langsung terpesona kali, sahut orang yang berada di dekat orang tadi. Sementara itu, Amira yang ada di dekat Dila pun juga kaget dengan apa yang terjadi pada temannya saat ini. Lebih mengherankan lagi, seolah mereka sangat betah sekali berada dalam posisi seperti ini. "Gimana, Nona?" tanya Kendra dengan suara yang sangat lirih dan hanya bisa didengar oleh Dila. Tatapan pria itu begitu dalam, serta bibir yang mengulas senyum dengan begitu manis. Sampai-sampai berhasil membuat Dila terlena sebentar. Ada rasa syukur yang teramat dalam diri Dila. Untung, aku tidur sama dia semalam. Jadi paling tidak seperti inilah gambaran anakku kelak. Tidak malu-maluin banget lah kalau nanti sama papa dipubliskan, gumam Dila di dalam hati. Di mana wanita itu sudah memikirkan seorang anak saja. Padahal masih baru semalam rahimnya diisi. Itu pun hanya 3 kali semprotan saja. Sebab hanya segitu kemampuan Kendra dalam memuaskan Dila semalam. Kendra pun tersenyum, lucu sekali melihat reaksi Dila yang seperti ini, ia semakin ingin menggoda, namun Kendra segera sadar jika sekarang dirinya berada di dalam kelas. Lebih lagi banyak pasangan mata anak didik mamanya yang sedang menonton mereka. Gegas, Kendra pun menarik tubuh Dila agar berada dalam posisinya yang benar. Sontak, membuat wanita yang sempat tersihir dengan ketampanan yang dimiliki oleh Kendra pun tersadar. "Ah, maaf," ujar Dila dengan segera menjauhkan diri. Dila tampak gugup dan salah tingkah. Wanita itu membenarkan rambut serta bajunya yang sedikit terangkat tadi. Sedangkan Kendra menatap penuh makna ke arah Dila. Seolah ingin mengatakan sesuatu, akan tetapi tidak bisa melakukannya. "Apa Nona tidak mendengar penjelasan saya tadi?" tanya Kendra yang tiba-tiba saja memiliki sebuah ide yang sedikit konyol namun juga bisa dibilang tidak juga. Ditanya seperti itu, Dila terkesiap. Ia pikir pria ini akan berkata mengenai apa yang terjadi semalam kepada mereka. Namun ternyata tengah membahas soal materi yang dijelaskan oleh Kendra. Dila merasa sedikit lega, walaupun sekarang harus mengakui memang ia tidak mendengarkan sama sekali. Sebab sibuk menghindari Kendra, berharap jika pria itu tidak melihat dirinya dan tidak mengenalinya. Walaupun itu sangat mustahil sekali. Kendra mengangguk paham ketika melihat ekspresi Dila yang diam saja, kemudian pria itu berbalik badan dan berjalan menuju tempatnya. Lalu pria itu menutup laptop yang biasa dipakai oleh Bu Mawar dan kemudian menatap ke arah Dila setelahnya. "Kelas saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas antusias kalian yang masih mau mendengarkan saya, walaupun saya yakin, saya tidak sehebat Bu Mawar," ucap Kendra yang menutup kelasnya. "Lah, udah selesai, Pak?" tanya salah satu mahasiswi dengan wajah keberatan. "Iya," jawab Kendra. "Yah, jangan dong, Pak. Nambah 2 jam lagi juga kita mau," ujar wanita itu lagi yang mendapat sorakan dari teman-temannya.
Kendra hanya menggeleng maklum saja, karena memang seperti itulah sikap mahasiswi seperti mereka jika sudah menyukai sesuatu, tidak akan mau selesai begitu saja. Namun, Kendra tidak bisa miladeni mereka, karena ada hal yang lebih penting yang harus dia lakukan sekarang. Sampai bertemu di kelas selanjutnya. Karena kemungkinan masih saya yang mengajar hingga sampai kesehatan Bu Mawar benar-benar pulih. Terima kasih, ujar Kendra yang benar-benar mengakhiri kelasnya. Pria itu tidak berjalan menuju pintu kelas dan keluar dari sana, melainkan Kendra kembali menuju ke tempat Dila, di mana tempat duduk wanita itu yang paling belakang. Membuat para pasang mata pun mengikuti langkah Kendra. Ke ruangan saya setelah ini. Terima hukuman kamu, karena sudah mengabaikan penjelasan saya tadi, ucap Kendra dengan wajah serius. Sumpah, jika Kendra memasang wajah seperti itu, damage dosen killer dan keren pun langsung melekat pada diri Kendra. Bukannya membuat mahasiswa yang ada di kelas takut, mereka justru semakin histeris dalam diam. Beruntung sekali Dila yang melakukan kesalahan tadi. Karena dengan begitu dia mempunyai kesempatan lebih untuk berbicara dengan dosen pengganti tersebut. Setelah mengatakan hal seperti itu, Kendra pun langsung melangkah keluar sebelum mendapat jawaban dari Dila. Membuat Dila yang terduduk di tempatnya pun terbengong. Kali ini apalagi yang akan dia lakukan, gumam Dila. Entah mengapa Dila merasa seperti tertekan dengan aura Kendra yang sekarang. Padahal semalam pria itu tampak seperti pria lain. Fix, dia dosen idola gue sekarang. Seru salah seorang yang langsung mendapat seruan dari temannya yang lain. Lo mah apa-apa yang ganteng juga diidolain, sahut seseorang yang duduk tidak jauh dari Dila. Yakni Amira. Iya, tapi sayang banget ya, Mir. Cowok yang dia idolakan malah justru lihat Dila, sambung Alex yang memang memiliki mulut lemes seperti perempuan. Bahkan seleranya pun juga sama. Mereka berdua memang soulmate yang cocok sekali jika disuruh untuk menurunkan muka orang yang tidak tahu diri. Apalagi jika itu menyangkut mengenai Dila. Ya jelas ngelirik Dila yang seksoy dong, Lex. Ya kali lihat dia yang. Dengan sengaja Mira menjeda ucapannya lalu menatap ke arah wanita yang bernama Sahwa dengan tatapan yang penuh meledek. Lo udah lihat sendirilah ya, dia itu seperti apa, lanjut Mira yang ditanggapi dengan suara kekehan dari Alex. Dila yang mendengar teman-temannya berdebat itu pun begitu malas. Lantas wanita itu pun beranjak dari sana dan diikuti oleh Amira serta Alex.